Halo teman masak, sebelum mulai gue punya pantun dulu buat kalian. Ikan tongkol enaknya dimasak. Cakep. Belinya di pasar ikan. Hey teman masak, ketemu lagi di Masak Everywhere sama Chef Raihan. Nah, ngomong-ngomong soal ikan nih, gue punya tebak-tebakan. Kenapa air laut itu asin? Ayo, kenapa? Karena ikannya keringetan. Ya, nggak apa-apa garing. Tapi gini, ngomong-ngomong soal ikan ya, dari tadi gue bahas ikan. Nah, ini gue mau masak ikan yang misterius. Wih, misteriusnya kenapa? Karena ikan ini dijulukinnya ikan setan. Wah, penasaran kan? Nih, gue jelasin infonya. Hai teman masak, ikan apa yang gak bisa diam? Jawabannya ikan bawal. Ups, bawel. Jadi teman masak, aku kasih tahu ya, Chef Raihan itu memasak ikan gindara. Nah, ikan gindara ini punya julukan unik nih. Nelayan di pantai utara Jawa mengenalnya dengan ikan setan, karena bentuknya yang menyeramkan. Tapi jangan takut ya teman masak, karena rasa ikan gindara ternyata lezat loh. Sekilas rasanya mirip dengan ikan tongkol, tapi lebih manis dan ada sensasi rasa mentega. Dagingnya juga lembut dan tidak berbau amis loh. Selain lezat, menurut mitos Cina nih, daging dan lemak ikan gindara dipercaya dapat meningkatkan stamina tubuh. Nah, kalau teman masak mau masak ikan ini, nggak perlu takut sama tampilannya. Karena ikan gindara sering diolah tanpa tulang atau file. So, ikan gindaranya mau dibikin apa ya sama Chef Raihan? Yuk langsung aja kita kepoin. Halo teman masak, balik lagi di Masak Everywhere bareng Chef Raihan. Sebelumnya kalian udah tahu kan ikan gindara tuh kayak gimana? Nah, kebetulan kita udah ada nih ikan gindara yang sudah di file. Nah, jadi kali ini kita mau masak itu masakan fusion. Woi. Jadi ini campuran antara Korea dan Japanese. Nah, nanti kita mau bikin kimchi mewakili Korea dan saus teriyaki mewakili Jepang. Tapi ikannya ikan gindara. Oke? Yang pertama, kita mau marinasi dulu ikannya. Untuk marinasi sebenarnya simple. Kita cukup pakai garam, black pepper aja. Nah, jadi triknya ya, teman masak, kalau kalian mau memarinasi protein, mau itu ikan, ayam, atau daging, pastiin proteinnya itu harus bener-bener kering dulu. Gunanya buat apa? Biar nanti ketika kita bumbui atau marinasi, semuanya itu meresap ke dalam daging-dagingnya. Jadi ini kita cukup dengan tisu aja. Kalau sudah cukup kering, baru kita marinasi. Kalau sudah, kita diamin dulu ya sekitar 10 sampai 15 menit. Sambil nunggu ikannya marinasi, kita mau bikin kimchi. Wah. Oke teman-teman, di sini kita buat bahan dasar kimchinya. Ada sawi putih, bubuk cabai ya, apel, bawang putih, jahe, terus juga bawang bombay. Nah, ini nih yang penting nih, gochujang. Terus juga di sini kita ada garam, sama kita ada daun bawang. Oke, yang pertama-tama kita bakal blender dulu. Jadi ini kita mau bikin bumbu basahnya dulu, bumbu halus. Tambahkan air ya sekitar 3 atau 4 sendok makan. Setelah itu kita blender sampai halus. Nah, ini sudah halus ya. Nah, sekarang kita pakai glove dulu. Oke. Nah, ini sawi putihnya masuk ke dalam. Oke. Kalau udah, kita kasih sedikit air
Nah ini kita mau nge-rinse dulu atau membersihkan. Nah ini gunanya untuk, jadi kan kalau kimchi itu dia sawinya kan bentuknya kayak udah lemes gitu kan. Nah itu triknya adalah kita kasih garam. Kita kasih garam sekitar 2 sendok teh ke dalam sawinya. Setelah itu kita bakal pijit-pijit dia. Gunanya biar apa? Biar dia itu kadar airnya keluar semua, dan juga bikin sawinya itu nanti bakal lemes. Jadi ini nggak masalah ya teman-teman kalau misalkan dia agak hancur, soalnya kita butuh yang bener-bener dia itu lembut. Oke, kalau udah seperti ini, kita bakal nge-rinse lagi, tambahin air, kita cuci dulu buat keluarin garam yang tadi kita tambahin tadi. Oke, kalau udah kita sisihkan airnya. Kalau udah, kita tambahkan yang pertama itu adalah daun bawang. Jadi kita butuh lumayan banyak ya, sekitar 2 batang. Daun bawangnya udah, terus juga kita bakal nge-slice bombay. Bawang bombay setengah masuk. Terus juga kita ada daun bawang juga masuk. Jadi sebenarnya kalau untuk kimchi itu di Korea ada 2. Jadi dia bisa pakai ada 3, sorry. Kita bisa pakai sawi putih, kita juga bisa pakai kembang pol, sama kita juga bisa pakai lobak. Nah biasanya itu bisa dijadiin 3 macam kimchi atau bisa dijadiin sekaligus digabung bareng-bareng. Itu juga jadi lebih enak. Nah ini tinggal kita campur aja seperti ini. Setelah itu kita kasih juga nih fermented chili powder atau gochugaru, gochujang. Terus juga yang tadi udah kita blender. Langsung kita campur semua jadi satu. Seperti ini ya. Lihat nih warnanya. Kalau udah aduk dengan rata, kita bisa tambahin seasoning gula pasir. Tinggal kita aduk-aduk. Kalau udah kita cobain sedikit. Oke. Rasanya udah pas. Jadi sebenarnya kalau kimchi itu ini bisa langsung dimakan, bisa. Atau misalkan kalian mau fermentasi dulu, taruh di dalam tempat wadah tertutup, ditaruh di suhu ruangan, ditinggal mungkin seharian. Itu bakal nanti nge-create rasa yang lebih kompleks lagi. Oke? Kimchi sudah jadi. Lanjut kita mau nge-grill ikan gindara kita. Oke? Let's go. Oke, teman masak. Sekarang kita mau ngeproses ikan gindaranya, tapi kita mau bikin sausnya dulu. Sebagai tambahan nih buat marinasi, kita kasih peresan jeruk nipis ya. Untuk ikannya biar dia lebih segar, terus juga ngilangin bau amis. Setelah itu, nih kita mau bikin saus teriyakinya. Jadi kita mau ngesote aromatiknya dulu. Di sini kita ada bawang merah, terus juga kita ada jahe, bawang putih, sama kita juga ada daun bawang. Nah ini kita mau disote dulu semuanya. Nah gini ya teman-teman. Nah ini gunanya apa? Jadi kita mau ngesote itu biar dia aromanya keluar dulu ya. Dari jahe, bawang merah, bawang putih, sama daun bawangnya. Ini kita cuma butuh sebentar aja sampai dia agak kecoklatan jahenya. Terus juga bawang putihnya kita tirisin sedikit minyaknya. Kalau udah, di sini ada air 120 ml kita tuangkan. Terus juga kecap asin, gula pasir. Nah ini kita bakal rebus dengan api sedang
sampai dia nge-reduce dikit atau kadar airnya berkurang sekitar hampir 20%. Setelah itu bakal kita tempelin dengan tepung maizena. Nah, oke nih teman masak. Sausnya udah jadi, cuma kita butuh lebih kentalin dikit. Kita cobain dulu ya. Wah, udah pas. Setelah itu tepung maizena kita kasih sekitar 1,5 sendok makan. Nah, ini kita mau campurin dulu ya dengan air. Jadi gunanya apa? Jadi ketika nanti kita tambahkan ke sausnya, dia itu tidak menggumpal. Oke, kalau udah baru kita tambahkan 2 sendok. Nah, setelah itu dia bakal mengental seperti ini. Sudah kental. Setelah itu kita bakal nge-grill ikannya, oke? Oke, teman-teman. Kita bakal nge-grill. Ini kita kasih sedikit aja minyak. Ya, kita panasin dulu biar dia agak sedikit berasap dikit. Setelah itu baru kita masak ikan gindaranya. Oke, ini grill pan-nya udah cukup panas. Kita grill dulu satu sisi. Oke. Jadi kita nge-grill dulu satu sisi masing-masing 2 menit biar dia agak crispy. Oke teman masak, lihat ini udah caramelize ya sisinya. Setelah itu mau kita glaze dengan teriyaki sauce. Nah ini karena kandungan gulanya banyak, jadi pastiin kalau untuk nge-glaze-nya pada saat ikannya itu udah hampir mateng. So kenapa? Kalau kita kelamaan masaknya ketika ada di glaze, nanti dia bakal cepet gosong. Setelah itu kita balik sebentar, glaze lagi, balik lagi. Jadi gunanya kita cuma butuh char dari glaze teriyaki ini di dalam ikannya. Oke, kalau udah, ini dia Gindara sauce teriyakinya sudah jadi, kimchinya juga udah jadi. Next kita bikin nasi goreng. Oke teman masak, ikannya udah jadi, kimchinya juga udah jadi. Kita sekarang bikin nasi gorengnya. Nah ini sebenarnya nasi gorengnya tuh simple banget. Kita cuma butuh nasi perak, garam, gula, paprikanya ada merah sama ada yang hijau. Terus juga buat sayurannya kita pakai buncis sama wortel. Nah ini untuk nasi gorengnya kita cuman butuh ini aja, kecap asin, sama yang terakhir adalah bawang bombay. Nah ini jadi biar nanti rasa ikannya sama nasi gorengnya tuh nggak tabrakan. Jadi kita tetap pakai kecap asin. Oke, jadi yang pertama kita mau potong-potong dulu. Selanjutnya sini ada paprika. Ini dalamnya kita bersihkan dulu. Nah ini jadi kita mau bikin paprikanya itu di dalam nasi gorengnya, sama kita bikin buat garnish. Dah, kondimennya sudah. Kita panaskan pan, tambahkan sedikit minyak 1 sendok makan. Bawang bombaynya masuk. Oke. Kita mau masak dulu sebentar bawang bombaynya untuk nasi goreng. Jadi ini cukup sampai dia agak sedikit layu ya. Kalau sudah, nasinya masuk. Oke, kita pakainya yang nasi semalam atau nasi perak. Jadi gunanya apa? Jadi ketika nanti dimasak, nasinya itu tidak menggumpal. Setelah itu sayurannya, wortel, samik, semuanya. Jadi kenapa wortel duluan? Karena wortel ini butuh agak sedikit lama buat matang. Jadi kita masak bareng nasinya. Kalau udah, kecap asin, terus juga garam sama gula. Kita campur semuanya. Kalau udah, baru nih sisanya buncis masuk, terus juga paprikanya juga kita masukkan. Oke, semuanya masuk.
Waduh. Aduk dengan rata. Oke. Cukup. Nasi gorengnya jadi. Langsung kita plating. Dan ini dia guys, sudah jadi. Ini adalah grill Gindara teriyaki sauce ala Chef Raihan. Nah, untuk menu kedua ini kita mau bikin yang lebih seger, lebih sehat. Nah, kita mau bikin salad, tapi bukan sembarang salad. Halo teman masak, bareng lagi dengan Chef Raihan di Masak Everywhere. Nah, untuk menu kedua ini kita mau bikin yang lebih seger, lebih sehat. Nah, kita mau bikin salad, tapi bukan sembarang salad. Ini saladnya Chef Raihan pasti harus lebih yang wah. Jadi, kita mau campurin saladnya dengan protein. Nah, ini proteinnya kita pakai chicken breast. Ya, jadi chicken breastnya ini mau kita marinasi dulu. Jadi ini kita potong dulu butterfly seperti ini. Kalau udah di butterfly cut gini atau bagi dua, cukup keringkan dulu. Jadi ini kita cuman mau marinasi dulu ya dada ayamnya. Jadi sama, kalau mau marinasi pastiin ayamnya dalam kondisi kering. Setelah itu cukup kita bumbui dengan garam secukupnya aja, jadi untuk mengcover ya semua sisi dari dada ayam. Setelah itu kita pakai black pepper. Nah, jadi nanti biar tetap ada rasa pedes-pedesnya dari ayamnya itu. Jadi ini kita mau marinasi dulu sekitar 10 sampai 15 menit. Sambil nunggu kita bikin mayonaise-nya nih. Ini kan pasti kalian nyobain mayonaise tapi udah jadi. Nah, kali ini kita ajarin gimana caranya bikin mayonaise dari nol. Dan itu simple banget. Pertama kita butuh bowl dulu. Nah, di sini ada 2 butir telur, kita masukkan. Terus juga di sini ada peresan lemon atau jus lemon. Kita kasih sekitar 30 ml. Sama yang terakhir ini nih, olive oil ya. Sekitar 50 ml. Kalau misalkan kalian nggak punya olive oil, kalian juga bisa pakai minyak goreng biasa, itu juga bisa. Terus jangan lupa kita kasih seasoning, garam, sekitar setengah sendok teh. Setelah itu, nih kita punya hand blender, jadi tinggal kita blend aja semuanya. Seperti ini ya. Nah, jadi ini kita mau blend sampai dia bener-bener kental ya teman-teman. Nantinya kalau kental berarti mayonaise-nya sudah jadi. Nah, ini teman masak, mayonaise-nya udah mengental seperti ini, berarti tandanya sudah jadi. Tuh, lihat nih. Nah, kalau kalian mau lihat, nah jadi seperti ini ya. Tuh. Wih, oke. Mayonaise sudah jadi. Sekarang kita mau bikin Thousand Island-nya. Nah, jadi kan Thousand Island biasanya butuh mayonaise plain kan. Nah, di sini kita udah ada capers. Capersnya kita masukin ya. Ini sekitar 2 sendok teh. Terus juga di sini ada pickles. Ini acar yang udah kita potong kecil-kecil. Kita tambahkan juga semuanya.
sekitar 1 sendok makan. Ya, ini kita sambil ancurin, kita tambahin sedikit olive oil sekitar 1 sendok makan. Bejek-bejek dengan garpu. Kalau udah, di sini ada parsley, kita tambahin sekitar 1 sendok teh. Terus juga ada bawang bombay 1 sendok makan dan paprika yang udah kita potong dadu sekitar 1 sendok makan. Tinggal kita campur semuanya. Jadi ini kita mau kasih spice-nya dulu ya, atau rempah-rempahnya dulu sama sayurannya, biar dia ke-mix semuanya dengan capers dan pickles-nya. Jangan lupa seasoning, tambahin sedikit garam dan juga lada ya, sejumput atau sekitar 1/4 sendok teh. Oke, kalau udah, nah ini kita udah ada mayonesnya. Kalau misalkan kalian malas di rumah bikin mayones, bisa nih ditambahkan sekitar 100 ml mayones, 100 mg. Kalau udah, baru kita tambahkan saus. Nah, di sini ada saus cabai, kita pakai sekitar 1 sendok makan aja, dan juga saus tomat sama 1 sendok makan. Kalau udah, tinggal kita aduk semuanya. Thousand Island udah jadi, sekarang tinggal kita grill ayamnya. Nah, ini jadi kita tambahin aromatik ya. Di sini ada rosemary yang udah kering. Rosemary kita bisa tambahin. Kalau misalkan kalian nggak suka rosemary, kalian bisa pakai thyme yang rasanya lebih soft, cocok juga buat protein, itu juga enak. Atau juga pakai oregano, itu juga bisa. Nah, teman masak, ayamnya sudah jadi. Nah, jadi ini kita diemin dulu, kita resting dulu sekitar 10-15 menit. Soalnya ayam itu sama daging itu kalau dia habis dimasak, dagingnya itu dia agak stres. Nah, itu yang bikin kalau misalkan kita langsung potong, dagingnya agak alot. Oke, Thousand Island udah jadi, ayamnya juga jadi. Ini kita sudah ada ingredients buat salad kita. Jadi ini banyak banget ya, di sini ada selada, ada romaine. Jadi ini seladanya ada macem-macem ya warnanya. Terus juga kita ada cheddar, keju cheddar, telur rebus, terus kita ada paprika, alpukat, ada cherry tomato atau tomat yang kecil-kecil, bawang bombay yang udah dipotong seperti cincin, sama di sini ada olive, terus juga di sini ada beef ham, parmesan cheese. Nah, ini juga ada chips ya. Jadi biar ada tekstur, tetap ada crunchy-crunchy-nya. Jadi yang pertama kita mau potong dulu ayamnya. Jadi ini potongnya kita mau dadu aja. Ini kalian kalau mau lihat ayamnya masih juicy tapi udah mateng. Paling gak enak kalau misalkan makan salad tapi chicken breast-nya itu kering. Nah, itu nggak enak banget. Jadi kita butuhnya yang juicy. Kalau udah, langsung kita plating. Terakhir, parmesan cheese. Tambahin sini juga. Nah, oke. Jadi ini dia salad kita. Karena Chef Raihan yang bikin, ini namanya adalah Chef Salad. Halo teman masak everywhere. Kita udah masak 2 jenis makanan. Yang pertama itu ada Gindara teriyaki sauce. Sama ini nih, Chef Salad. Udah capek-capek masak, gimana kalau kita langsung cobain aja. Wah, ini kita cobain yang gindaranya dulu nih. Wah, misalkan nih kalian mau lihat ikannya, aromanya itu wah, smoky-nya dapet. Terus juga dari teriyakinya juga dapet. Nih, kita potong ya. Ikannya masih lembut. Kita kasih sausnya dikit. Jadi ini buat cowok-cowok yang pengen masakin buat pacarnya, yang jangan pasta doang, ini doang, bosen. Nah, ini
adalah salah satu contoh hidangan makanan yang sebenarnya simple dan kalian bisa bikin di rumah. Nih, kita cobain. Ikannya, masaknya bener-bener excellent ya, perfect. Nih ikannya itu saking lembutnya kita nggak perlu pakai pisau pun bisa untuk ambil. Terus gimana kalau misalkan kita campur ini dengan nasi goreng kita tadi? Nih ya. Rasanya itu kompleks teman-teman. Manis, gurih, asin, apalagi kalau misalkan ditambah ini nih, kimchi. Wah. Jadi terasa tuh kayak lebih seger gitu di mulut. Ini kalian wajib banget di rumah. Ikannya bisa diganti ikan apa aja. Kalian bisa pakai ikan tuna, kalian bisa pakai ikan kakap, itu juga lebih enak lagi. Cuman menurutku Gindara ini paling the best. Oke, habis makan main course, kita coba yang seger-seger dulu ya. Ini ada chef salad nih. Wah, lihat nih. Ayamnya masih tender ya, dimasaknya dengan baik. Nah, ini kita campur nih. Salad dressingnya Thousand Island, terus juga pakai olive, pakai chips. Cobain. Ini cocok banget kalau misalkan kalian lagi menu diet ya, atau lagi ngurangin karbo, terus juga mau bikin masakan yang simple, nggak perlu waktu lama. Salad ini nih sangat-sangat rekomen buat kalian ya, apalagi kalau misalkan dicampur sama telurnya. Lihat deh. Oke, so ini dia hidangan kita untuk episode kali ini. Menunya simple, nggak perlu waktu lama dan bisa kalian bikin semua di rumah. Oke, pokoknya teman masak, terima kasih yang udah nonton hari ini. Jangan lupa saksikan lagi kalau misalkan kalian pengen tahu nih menu-menu yang menarik, mudah dibuat, sehat, apalagi yang masak ganteng kan. Pokoknya di Masak Everywhere setiap Senin dan Rabu jam 3 sore hanya di BTV. Bye-bye. Hmm.